warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, di sini cerah banget ya, karena memang ada sinar matahari. Pagi hari nggak apa-apa, semoga bisa mendapat vitamin D. Oh ya, by the way ini saya voice over ya, nggak akan sama antara gerak mulut saya dan juga suara. Karena memang tadi soundnya rusak, hanya ke-record videonya saja, makanya saya voice over aja. Nah, teman-teman bisa lihat di atas kanan ya benar, itu mungkin kepotong secara layarnya, itu saya sudah running Dockernya, jadi saya quit dulu biar kita sama-sama dari nol. Nah, kalau teman-teman search di Spotlight, kalau dipakai Mac atau cari aja di Windows, kita buka sama-sama Dockernya, ini masih starting. Nah, saya cuma punya satu image yaitu Ubuntu, dan kontainernya juga Ubuntu. Maka saya harus nge-pull dari Docker Hub suatu image namanya MongoDB atau Mongo sih. Nah, kita buka terminal, kemudian Docker, pull image-nya yang namanya Mongo dan tag-nya adalah latest. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat. Oke, sekarang sudah selesai. Kalau kita cek di ini Docker dashboard, nah di sini sudah ada Mongo. Kemudian kita coba ini ya, run itu berarti ya kayak dia itu nge-create dan nge-start si kontainer dari image yang kita akan specify. Nah, jadi docker run main d running background, kemudian main p portnya kalau di defaultnya harusnya 270.117 ya. Kemudian kita expose juga biar bisa kita akses dari luar docker. Kita samain aja portnya biar gampang. Ini kemudian kita kasih bin mount. Jadi biar kita ketika konteksnya data kita itu udah ada di host OS kita. Nah, jadi di sini saya sudah membuat folder namanya Mongomon. Ini udah ada banyak ya. Akhirnya saya hapus dulu biar sama-sama nih. Ini Mongomon. Jadi nanti ya tadi kayak ada file-file kan. Nanti akan database kita akan disimpan di folder ini biar kita nggak kehilangan secara permanen ketika kita hapus kontainernya. Kemudian misalkan sudah ini letaknya di mana? Letaknya misalkan di Mongo mount. Kemudian kalau di bagian dockernya itu di file directory mana? Misalkan data /db, kemudian name dari kontainernya misalkan Mongo DS. Kemudian untuk image-nya apa? Mongo latest ya. Ini disesuaikan kalau teman-teman versinya bukan latest ya ganti ya. Nah, kemudian misalkan kalian nggak mau namanya Mongo DS ya juga ganti nggak apa-apa. Karena ini udah selesai cepat lah kalau bikin kontainer. Kecuali kalau kalian nge-pull image-nya itu di sini juga. Jadi misalkan kalian tadi downloadnya Mongo latest tapi di sininya tulisannya Mongo 22 titik berapa misalkan. Jadi dia akan nge-pull image baru gitu. Jadi ini nggak akan kepakai. Harus sama sih antara image yang kita udah pull tadi sama yang kita dockeran tadi. Nah, ini udah ada kontainernya dan dia langsung jalan. Karena dia langsung jalan, kita bisa langsung execute ya. Docker, kemudian exec main interaktif, Mongo, DS itu nama kontainernya, kemudian bash. Nah, ini udah. Kemudian kalau tutorial yang lain mungkin dia pakai kayak gini ya, Mongo. Untuk masuk ke MongoDB ininya, shell-nya. Tapi karena sudah ada perubahan, jadi pakainya Mongoose. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita bisa CLS untuk nge-clear. Kalau clear dia kayaknya salah ya. Ya, harusnya CLS. Kemudian misalkan kita mau apa? Misalkan kita mau mengecek database yang sudah ada. Nah, ini database yang defaultnya dari MongoDB itu ada admin, config, dan lokal. Nah, kalau kita mau bikin database baru, misalkan namanya supermarket, nah kita tinggal use kayak gini aja. Jadi kalau di MySQL atau SQL yang lain lah ya, itu kan dia harus di-create database dulu, kemudian baru bisa di-use. Tapi kalau di sini langsung di-use aja. Oke, kemudian kalau misalkan di show DBS sendiri, dia belum akan ada ya, karena belum ada isinya juga sih, belum ada collection. Jadi ya kita harus create collection. Collection itu kayak tabel tapi bukan tabel ya. Ya, di sini kalau kita misalkan db.getName, kurang satu. Oh, db.getName. Bentar. Oh, salah. Oh, ini n-nya harus besar ya. Case sensitif. Nah, sekarang ada di
database supermarket. Sebenarnya kalian sudah bisa lihat sih dari sebelum tanda lebih besar darinya ini ada di database yang supermarket. Kita clear dulu, kemudian misalkan kita mau membuat collection, ya db.create collection, misalkan namanya karena supermarket kita customer lah ya pertama. Oke, selesai. Kemudian misalkan kita bikin lagi namanya produk. Nah, oke, kemudian db dot get collection names mungkin. Oh ya bener. Di sini ada dua ya, ada collection customer dan juga collection product. Nah, selanjutnya misalkan kita mau ngecek nih di database, bukan di database, di collection customer itu ada apa aja? db customer.find. Nah, ini nggak ada apa-apa ya. Nah, makanya nanti kita akan melakukan inputan. Nah, inputannya gimana saya? Saya udah ada sih scriptnya untuk input. Nah, ini. Kalau teman-teman mau input satu, ini ngalangin ya. Kalau input satu, pakainya insert one gini. Jadi, db, kemudian nama collection-nya, nama collection mau input, kemudian insert one. Nah, misalkan ini adalah Lukamotric. Nah, kemudian misalkan insert many, itu kalau insert lebih satu, contohnya ini kita masukkan ke collection product ya, ada namanya jersey Kroasia, kemudian tipe jersey-nya misalkan away, price-nya berapa, kayak gitu. Kemudian karena ada dua, jadi ini yang satu, ini yang kedua gitu. Nah, kemudian misalkan ya, apa namanya, ID ini nggak dispesify, maka dia akan di-generate secara random dari si dari kita coba running dulu ya. Nah, acknowledge, kemudian misalkan kita mau cek ya, tinggal db customer ya, customer.find. Nah, sekarang sudah ada satu, namanya Lukamotric. Kemudian misalkan yang produk kan belum ada, kalau kita coba db.product.find. Nah, nggak ada kan? Nah, kalau kita inputkan ini, kemudian masukkan ke sini, ini acknowledge true. Nah, kemudian kalau kita find lagi, nah sekarang sudah ada. Nih, nah jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau, apa namanya, nggak find all, ini kan find all sebenarnya. Kalau misalkan cuma mau, oh, aku pengennya name-nya, ini produk ya, ini name-nya adalah, oh ini harus dikurung ini dulu, kurung keriting. Kemudian name-nya adalah bola sepak. Ya, ini jadi seperti itu saja sih. Kebetulan recordingnya muncul tegangan-tegangan listrik lagi. Oke, jadi sorry banget ya teman-teman. Ya intinya seperti itulah, kita sudah selesai untuk melakukan query di database MongoDB. Nah teman-teman ini sebenarnya bisa melakukan apa ya namanya query yang lain, melihat di dokumentasi MongoDB yang aslinya, sehingga nanti lebih banyak lah. Kalau saya jabarkan di sini nggak akan selesai mungkin satu hari karena query-nya cukup banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengkoneksikan Python dengan MongoDB. Jadi kita bisa query MongoDB, create suatu collection atau sebagainya dari Python, nanti biar kita nggak ngoding di terminal. Nah, jadi bisa lihat di video selanjutnya ya.